dengan magnitudo 4,9 terjadi pada 19:54 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dilansir dari akun X, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut bahwa gempa terjadi di 6,48 lintang selatan, 107,24 bujur timur atau 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. Gempa ini sendiri dirasakan hingga Jakarta, Tangerang Selatan hingga Bogor, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita telah terhubung dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Bu Dwi Korita. Terima kasih waktunya. Ibu sepertinya masih di-mute, boleh di-unmute terlebih dahulu? Mohon maaf, selamat malam Mbak Ayu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami ingin memastikan terlebih dahulu, jadi sumber gempa yang terjadi barusan, ini apakah dari pergerakan lempeng laut atau sebenarnya karena sesar aktif di darat, Bu? Karena sesar aktif di darat, bukan laut. Ya. Oke, seperti apa Bu kondisinya? Apa yang menyebabkan pergerakan sesar aktif tersebut? Nah, jadi gempa tersebut yang tadi yang sudah disampaikan terjadi pada kedalaman 10 km ya, epicenter berada pada radius kurang lebih 19 km tenggara Kabupaten Bekasi, magnitudo 4,7. Dan bagaimana sesar aktif tersebut? Sesar aktif tersebut merupakan jenis sesar atau sumber gempa dari yang terjadi tadi, merupakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Dan pergerakannya adalah naik, dan itulah yang menjadi pemicu terjadinya guncangan. Dan dampak dari guncangan ini tercatat di beberapa daerah, antara lain di wilayah Bekasi dengan skala intensitas 3 hingga 4 mmi, atau artinya getaran dirasakan nyata di dalam rumah. Kemudian juga terjadi di Purwakarta, Cikarang, dan Depok dengan skala intensitas 3 mmi. Tadi sudah disampaikan bahwa getaran dirasakan nyata dalam rumah. Kemudian juga di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi Timur dengan skala intensitas 2 hingga 3 mmi. Kemudian di Tangerang, Pandeglang, Cianjur, dan Pelabuhan Ratu, Lebak dengan skala intensitas 2 mmi. Dan saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan akibat dari gempa tersebut. Demikian, Mbak. Baik Ibu, dengan skala magnitudo 4,7 dan juga pergeseran sesar aktif di darat, seberapa berbahayanya ini untuk masyarakat? Sebetulnya magnitudo 4,7 itu relatif tidak berbahaya. Namun karena hipocenter ya, kedalaman pusat gempa itu dangkal, yaitu 10 km, dan terjadi pada sedimen yang lepas. Di beberapa wilayah itu sedimennya lepas-lepas, kemudian di Bandung itu tanah lunak, maka yang harusnya tidak berbahaya ini mengalami penguatan, getarannya itu mengalami amplifikasi akibat kondisi tanah setempat yang lepas-lepas atau lunak. Apalagi kalau posisi rumah berada di dekat lereng atau di tepi lereng. Ini juga akan mengalami amplifikasi dan risikonya menjadi lebih tinggi. Namun apabila bangunan-bangunan yang ada sudah disiapkan
dengan standar bangunan tahan gempa, insya Allah semestinya tidak terjadi kerusakan, kecuali kalau memang bangunannya tidak standar bangunan tahan gempa. Demikian, Mbak. Baik Ibu, sebelumnya kami juga melihat bahwa BMKG sempat mewanti-wanti gempa yang berulang terjadi terus di kawasan Bandung Barat. Ini ada korelasinya tidak Bu dengan gempa yang baru saja terjadi? Nah, barangkali yang dimaksud adalah gempa akibat patahan Lembang. Itu yang memotong wilayah Bandung. Nah, itu juga kalau tak salah hari ini juga baru saja terjadi gempa dengan pusat gempa di zona patahan tersebut. Nah, yang baru terjadi sekitar jam 7.54 malam tadi itu bukan merupakan bagian dari patahan Lembang. Jadi tidak ada tidak ada keterkaitan. Jadi ini patahan yang lain yang tadi disebut sebagai sesar naik busur belakang Jawa Barat. Atau ada yang sebagian peneliti menganggap itu sebagai bagian dari patahan Baribis. Demikian, Mbak. Baik, jadi 2 gempa di Lembang dan juga Bekasi meskipun masih cukup berdekatan sama-sama di Jawa Barat tidak ada hubungannya begitu ya Bu ya. Ibu, apakah dari gempa yang baru saja terjadi, mengingat seperti kata Ibu sedang banyak gempa yang terjadi di lokasi-lokasi yang cukup berdekatan, Jawa Barat salah satunya, adakah potensi gempa susulan? Gempa susulan sudah tercatat 1 kali, baru 1 kali. Ini kami masih memonitor. Kalau mengingat magnitudonya cukup rendah dan susulan tadi sudah semakin rendah, magnitudonya sekitar 2,1. Nah, semoga saja sudah tidak ada susulan karena sudah semakin turun rendah. Dan sampai saat ini sementara masih 1 kali gempa susulan. Demikian. Gempa susulan tersebut lokasinya sama persis Bu, sama-sama di Kabupaten Bekasi? Lokasinya agak bergeser pusatnya, tapi tidak terlalu jauh ya. Jadi di sekitar-sekitarnya aja, karena masih dalam sistem patahan yang sama, itu ya. Tidak berbeda jauh, tapi tidak pada titik yang sama, tidak. Oke, ada potensi gempa susulannya akan meningkat tidak Bu, skala Richternya, magnitudonya? Logiknya tidak ya, karena sudah semakin menurun dari 4,9 yang kemudian diupdate menjadi 4,7 dan akhirnya susulannya itu sekitar 2. Jadi 2 ya, sekitar 2,1 ya. Jadi semoga saja logiknya tuh ya sudah stabil berhenti gitu ya. Demikian. Baik, Ibu, terakhir apa langkah mitigasi yang disarankan oleh BMKG terhadap masyarakat? Nah, kepada masyarakat kami menghimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi mohon hanya merefer pada sumber informasi yang resmi dari pemerintah yaitu BMKG yang sudah terverifikasi kebenarannya. Selain itu mohon cek ya kondisi rumah ya. Semoga saja tidak ada kerusakan ya, tapi perlu dipastikan karena kondisi tanah setempat yang lunak atau lepas-lepas bisa saja menguatkan getaran sehingga apabila ada retakan ya harus diperhatikan. Kalau retakan itu tidak merusak struktur bangunan, artinya insya Allah aman. Nah, tapi kalau ada kondisi yang bangunan terganggu strukturnya, misalnya ada perubahan bentuk atau retak, sebaiknya segera mengkontak pihak yang berwenang ya, atau sementara tidak berada di rumah tersebut. Namun insya Allah karena tadi cukup lemah ya gempa magnitudonya cukup rendah ya. Semoga tidak ada kerusakan yang berarti sehingga masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing.
Demikian. Baik, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada dan juga terus mengupdate informasi resmi dari BMKG. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.